Oke teman-teman, sedang viral ya, yang mana mengungkap kekayaan Raffi Ahmad, bantah pencucian uang dan gandeng Haji Isam. Raffi Ahmad menjawab langsung tudingan pencucian uang di balik kerjaan bisnisnya yang meroket, bongkar bagaimana ia membangun asetnya dan menggandeng pengusaha tambang Haji Isam. Kita lihat video ini dari Tempo teman-teman semua, kita bacakan komentar dulu. Bisnis restoran Raffi Ahmad semua bangkrut tapi uangnya nambah terus. Kan aneh. Nah bener, kalau money laundry masih mau sepi atau rame gak bakalan tutup med. Prabowo Subianto miskin perusahaan bangkrut 20 tahun gak ada kemasukan, terus setelah masuk ke kabinet Jokowi Indonesia Maju langsung kaya. Raffi Ahmad ya artis bayaran gede 500 juta plus, hasil YouTube gaji kecil UKP 18 juta. Program apa yang dia bayar 100 juta per hari? Kita lihat teman-teman videonya ya di sini, pembongkaran daripada money laundry-nya Raffi Ahmad oleh belum Tempo. lama ini, dan tadi sudah kita singgung di depan bahwa Raffi Ahmad ini atau perusahaan dia belum lama ini melantai di bursa Rans, yang menjadi perbincangan atau IPO ini ya menjadi perhatian publik itu karena bukan hanya soal Raffinya, tapi kehadiran seorang pengusaha tambang nasional yang tadi lo udah sebut ya, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, ya kan. Tetapi itu satu hal. Di luar hal yang lain adalah bagaimana orang mendiskusikan Raffi Ahmad dalam menjalankan bisnisnya. Publik kemudian membicarakan dan menduga-duga bahwa bisnis yang dijalankan oleh Raffi Ahmad ini adalah modus pencucian uang. Itu kan diskusi yang sering muncul tuh. Nah, lu tadi ketemu Raffi Ahmad, ngomong nggak soal laundry ini, Zen? Gue sebelum ketemu Raffi Ahmad dalam pikiran gue pasti kan tanya itu kan. Tapi tiba-tiba kan kita nanyanya soal gue gak nanya langsung sebetulnya akhirnya. Tapi jawaban itu muncul ketika Daniel bertanya soal cancel culture. Fenomena di mana publik itu menolak artis-artis atau influencer yang ketika itu mendukung Prabowo Gibran begitu ya. Ya dia menjelaskan soal, intinya dia membantah dulu ya soal soal pencucian uang gitu. Dia menjelaskan, Mas dan Mbak semua, dia bilang begitu, saya ini dari dulu berawal berkarir menjadi artis memang perih segala macam, honornya nggak seberapa dan seterusnya. Tapi begitu mendapatkan program top yang dibayar itu sekitar 100 juta per episode, buset, dia bilang itu saya sehari itu bisa ngantongin berapa ratus juta gitu kan. Terus kalau dihitung-hitung, dia bilang pendapatannya bisa 3 sampai 5 miliar per bulan. Nah, dia bilang kalau itu kan artinya duit saya sudah banyak begitu. Nah, Raffi Ahmad tuh cerita dia dapat uang besar begitu ya ketika pra IPO Rans Entertainment yang saat itu dibeli oleh MTech. Valuasinya itu 17% atau sekitar 248 miliar. Nah, dari angka itu dia mendapatkan tuh untuk dirinya sendiri, lumayan besar lah. Satu hal yang menarik dan gue amati dari Raffi Ahmad dalam konteks bisnisnya ini adalah sebagaimana dia berdinamika dalam politik. Dia ini juga berjejaring dengan pengusaha top ya, serta political spokesperson atau figur-figur politik yang mentereng. Dua di antaranya misalnya dengan Haji Isam dan juga Kaisang, ya kan? Bagaimana dia bisa bisnis mengenal, terus kemudian mengajak ya, atau kemudian melibatkan Haji Isam misalnya dalam IPO atau bisnis Rans ini? Ya, Haji Isam kan datang ya saat IPO-nya Rans itu ya di bulan lalu begitu. Nah, Raffi Ahmad cerita Kang, memang dia sudah mengenal Haji Isam itu sudah sangat lama. Ketika ada program di salah satu televisi swasta ya, dia bilang dia, almarhum Olga dan Luna Maya ketika itu sering diundang sama Haji Isam. Dari kedekatan itulah berjalin sampai sekarang. Bahkan Raffi itu pernah diajak berburu bersama oleh Haji Isam ke Afrika begitu ya. Nah, memang dalam pembicaraan itu Haji Isam diajak bergabung tuh ke Rans. Tapi sahamnya dia itu nggak besar-besar amat versinya Raffi begitu kan. Dia bilang kalau valuasinya sekian miliar, 1%-nya artinya 30 atau 40 miliar lah. Sahamnya Haji Isam itu kecil buat Haji Isam versi Raffi Ahmad. Tapi kita cek juga kan ke beberapa narasumber, masuknya Haji Isam ke Rans Entertainment ini itu untuk berbisnis di sektor keuangan begitu. Nah, gue tanya juga ke Raffi, sama Haji Isam mau bikin bank ya, bilang itu. Dia bilang, saya belum mengerti lah soal perbankan, tapi kalau ada opportunity untuk membuat perbankan, ya kita akan jajaki itu, dia bilang begitu. Kita tahu belum lama. Jelas ya teman-teman, Raffi menjebak diri. Ya pastilah cuman Raffi Ahmad yang semua bisnisnya gagal tapi kekayaannya bisa nambah ratusan miliar. Bayangkan teman-teman ya, dari mana uangnya? Kalau mau di dalam rumah mau sepi atau enggak tetap buka med.
Omongan ternak pembenci bego. Misal dari 10 usaha, ada 2 sampai 3 usaha yang gagal, itu wajar. Tapi yang gagal ini terus digoreng lalu stigma oleh buzzer pembenci sebagai kegagalan total. Nah, terlama-lama jadi menteri atau nyalon wapres, nggak mungkin lah teman-teman ya. Raffi Ahmad ada aroma TPPU. Bagaimana tanggapan kalian teman-teman mengenai Raffi Ahmad yang hartanya semakin bertambah tapi banyak usahanya yang bangkrut? Lanjut. Kita Para cebokers mengatakan bahwa itu semua tidak valid, tidak berdasar dan sebagainya. OCCRP itu lembaga kredibel. Oke. Dia pemenang Pulitzer, dia yang membongkar Panama Papers. Jadi dia punya rekam jejak panjang. Lalu kalau kita lihat kemarin nama-nama yang menjadi nominator di samping Jokowi itu memang nama-nama kepala negara yang jelas-jelas juga punya kasus, punya masalah. Nah, sialnya memang yang melenggang begitu saja mulus itu hanya Jokowi. Bangladesh misalnya, itu kan digulingkan. Sekarang kan si presidennya Surya tentu juga digulingkan juga. Jadi hanya Jokowi ini yang lolos melenggang begitu saja, seolah-olah tidak ada kesalahan apa-apa, dan bahkan kita bisa lihat dia melakukan move lanjutan seolah-olah dia masih presiden sekarang. Jadi OCCRP ini temuan penting, dia adalah sebuah fakta. Dia memang bukan berdasar, kita tahu metodenya adalah survei dan sebagainya, tapi ini kan memang sebuah metode yang sahih untuk sebuah merilis sebuah temuan. Ini adalah fakta sosial, ini adalah fakta dalam jurnalistik juga. Jadi ini seharusnya menjadi pijakan untuk kembali menggaungkan adili Jokowi. Adili Jokowi. Itu yang harus Iya, memang harus diadili Jokowi ini, teman-teman. Banyak kejahatan, banyak kasus korupsi yang terjadi di negara ini ya atas dasar Jokowi. Selama 10 tahun menjabat, banyak kegagalan koruptor ditangkap ya teman-teman. Dan makin parahnya di era Prabowo, semakin hari semakin parah ya teman-teman. Bayangkan pajak semakin tinggi ya, dengan menjalankan program MBG ya banyak ASN tidak digaji, bayangkan. Ya Jokowi masih mending ya teman-teman, dulu masih sanggup membayar ASN, tapi di eranya Prabowo sekarang miskin banget. Lanjut. Ya wajar ya Mas, panik ya, ntar lagi masuk penjara nggak apa-apa. Bisanya ngomong cuma gitu ya. Jadi gini. Ini juga ya ijazah palsu ya Maguci ya masuk penjara nanti. Tadi saya mengatakan ada analisa telematika. Tapi yang dilakukan cuma visual mata. Padahal keilmuan itu boleh kan Bang, saya bantah? Enggak, sebentar. Pertanyaan saya tadi, udah kalau seandainya Bung Roy tadi soal error tadi buat buku dengan hasil penelitian, sekarang menurut Bung Roy, Bang Rismon ini kan mengkoreksi dari hasil penelitian yang begitu banyak dari hasil penelitian sebelumnya. Kalau hitung-hitungan lebih dari 10% tadi hitungannya. Kenapa bisa demikian? Karena ya Mas Roy nggak paham di situ kan. Jadi maksudnya 49 halaman itu kan nanti akan dikupas. Ini saya lupa, saya jawab 49 ya. Oke. Silakan. Oke, gini. Enggak, bukan. Sebentar, Mas Bang Rismon dulu. Bentar, pinjam bukunya. Silakan Bang Rismon. Kenapa jadi koreksinya begini, begitu banyak gitu? Bukan begini Pak, begini ya. Tadi kan dia hanya menguji secara mata visual bahwa emboss tidak ada. Itu kan selalu diulang-ulang. Watermark nggak ada. Karena dia di print itu, yang resolusi rendah di mana di akun Dian Sandi itu dicetak, ya, di print dia, terus ulang-ulangi kebohongan itu. Tidak ada watermark, tidak ada emboss. Karena dia nggak menganalisanya lewat digital image processing yang dia nggak paham. Jadi cuma dilihat nggak ada, padahal ya ada. Ini apa mau saya praktekkan sekarang di laptop? Ngapain saya tunjukkan. Jadi stop lah itu kebohongan itu, Mas. Siapa yang bohong? Orang bohong teriak bohong, ya maling teriak maling tadi. Udah itu jelas itu. Dah gini. Ya. Bentar dulu. Mas Aiman. Nanti Mas Roy. Kita ya, silakan. Ya. Sekarang jadi tempatnya Mas. Ya, yang paling vital tuh kan yang sering diulang-ulang bahwa watermark tidak ada. Ya. Skripsinya terus, mana? Cuman bisanya ngomong cuman watermark sama emboss. Itu kan sering diulang-ulang sebelumnya di televisi ribuan kali. 11.000 triliun persen yang sering diulang-ulang itu mana buktinya? Oleh karena itu saya tobat. Anda nggak tobat. Lah orang tobat kok kayak gitu gimana?
Peneliti itu bisa salah, Mas Roy. Ya. Oke, saya lanjutkan. Buktikan kata-katanya. Kalau mau tobat saya lebih baik mati. Itu buktikan kata-kata itu. Ya. Ya, buktikan. Ya pintar memang begitu gitu. Iya, Oke. buktikan. Jadi Dikit. ya. Watermark dan emboss itu ada. Dan itu bisa diuji oleh ahli-ahli nanti yang dihadirkan di persidangan. Dan itu terbukti ada, itu diakui dulu bahwa itu kebohongan. Enggak Gitu ada, loh. enggak bohong. Watermark dan emboss itu ada. Di ijazah asli. Yang ada di Dian Sandi Utama, akui dulu itu. Enggak ada, gimana kau suruh ngaku? Oke, baik, enggak. Udah, clear. Oke, silakan, Mas Roy. Saya jawab sebentar dalam buku Jokowi White Paper. Oke. Percayakah teman-teman semua, kalaupun itu memang benar hanya 49 kalau, apakah 49 WA itu bisa berisi foto-foto, gambar, dan video? 49 halaman ya. berupa WA. Berupa WA. Oke. Foto gambarnya dari siapa? Ya kan bisa dikirim, Mas Roy. Loh lah, ya kan dari saya juga. Betul. Itu seolah-olah saya itu cuma nulis ketik. Nggak bisa, ini penelitian ini murni. Dan orang, silakan sekarang coba di random ya, atau di survei. Orang baca Jokowi White Paper itu, coba dihilangkan tulisan saya dan dihilangkan tulisannya Dr. Tifa. Oke. Dan itu dia buktikan sendiri. Pada bulan Oktober tahun 2025, tanpa restu, tanpa izin dari Dr. Tifa dan saya, saudara Doktor Rismon Hasibulan Sianipar itu mencuplai sendiri dan menjual tulisannya 400 halaman itu. Laku nggak? Nggak sama sekali. Karena nggak laku, diedarkan dalam bentuk PDF. Itu namanya kalau tiba-tiba sudah ada kesepakatan, kita tidak kemudian mengikuti kesepakatan itu namanya apa? Pengkhianatan. Itu udah jelas. Jadi karena bukunya nggak laku, dia sekarang ribut sendiri. Nggak laku. 400 itu, dan kata Profesor Tono Saksono, nggak usah ketawa, Profesor Tono Saksono mengetawakan ini. Itu isinya cuman kode-kode Python, Mas, nggak ada isinya itu yang separuh. Jadi udah jelas. Coba sekarang siapa yang numpang? Saya, Dr. Tifa, kalau menulis sendiri 49 tambah 180, laku nggak kira-kira? Laku. 480 halaman dijual sendiri, laku nggak? Nggak laku. Lagian, kalau dia berkata digital forensik, buku Gibran Endgame, mana digital forensiknya? Nggak ada. Itu isinya soal perbandingan aturan ini, aturan ini, aturan ini, aturan ini. Mana digital forensiknya, Mon? Nggak ada di buku itu. Udah jelas. Jadi orang ini nggak punya kaca gitu ya untuk melihat. Kayak orang nunjuk, satu orang nunjuk ke sana, tiga jari nunjuk dirinya sendiri. Udah endgame lah. Jadi makanya wajar kalau ibu-ibu tuh pakai kaos itu ada tulisannya zombie. Ya udah jelas. Terus analisa telematikanya di mana? Nanti saya berikan kesempatan. Udah Oke, ada. baik. Udah Sudah, Mas Roy, diakui. cukup. Memang pengkhianat si Rismon Sianipar ini, teman-teman semua. Jadi bagaimana tanggapan kalian, teman-teman? Gua nggak bisa berkata-kata lagi mengenai kasus ijazah palsu Jokowi ini ya, nggak ada selesai-selesainya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.